Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Masak Bunda Awa. Di video kali ini Bunda Awa akan membuat martabak teflon tanpa menggunakan telur dan ragi. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai habis ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja ke cara membuatnya. Langkah yang pertama, siapkan wadah lalu masukkan 17 sendok makan cembung tepung terigu seperti ini ya teman-teman takarannya. Untuk tepung terigunya di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji, setengah sendok teh garam, setengah saset vanili bubuk. Lalu saya aduk merata. Setelah merata, kemudian saya tambahkan 1/4 gelas air. Ukuran gelasnya di sini 1 gelas itu setara dengan 200 ml. Jadi total air yang saya gunakan yaitu sebanyak 250 ml. Saya aduk merata seperti ini. Saya kocok sampai adonannya kalis dan halus. Setelah dirasa adonannya sudah cukup kalis dan halus, saya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Lalu saya tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur. Saya aduk merata. Setelah saya aduk merata seperti ini dia hasilnya sesuai warna hijau yang saya inginkan. Langkah selanjutnya, saya tutup menggunakan piring, saya diamkan kurang lebih 30 menit. Langkah selanjutnya, saya siapkan setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, lalu saya tambahkan 3 sendok makan air untuk melarutkan baking soda dan baking powder. Saya aduk merata. Ketika diaduk muncul buih dan berbunyi, itu tandanya baking powder dan baking sodanya masih aktif ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan ke dalam adonan, lalu saya aduk merata. Saya aduk merata hingga baking powder dan baking sodanya larut ke dalam adonan. Setelah tercampur merata, lalu kita masak. Panaskan teflon menggunakan api sedang hingga panas. Kita tuangkan seperti ini jika teflonnya sudah panas. Satu adonan ini saya masak menggunakan teflon ukuran 26 cm. Jika menggunakan teflon ukuran 20 cm itu menghasilkan 2 buah martabak manis. Saya goyangkan adonannya seperti ini supaya terbentuk kulit seperti martabak yang dibuat di para pedagang. Saya tunggu hingga adonan martabaknya terbentuk dan muncul rongga-rongga. Di sini saya menggunakan api sedang seperti ini. Setelah adonan martabaknya berongga atau bersarang seperti ini, lalu saya taburi dengan gula pasir secukupnya atau sesuai selera. Langkah selanjutnya, saya kecilkan api, lalu saya tutup dengan menggunakan tutup panci. Saya masak selama kurang lebih 2 menit hingga adonan martabaknya matang ya teman-teman. Jika adonan martabaknya sudah seperti ini dan kulitnya yang di tepian itu sudah kering, itu tandanya martabaknya sudah matang ya teman-teman. Siap untuk kita topping. Kita keluarkan martabaknya dari dalam teflon, kita pindahkan ke piring seperti ini. Lalu kita olesi dengan mentega secukupnya atau margarin. Kita ratakan di atas permukaan martabak dengan cara kita olesi dengan menggunakan sendok seperti ini. Setelah kita olesi merata dengan margarin seperti ini, langkah selanjutnya kita bagi 2 martabaknya. Setelah itu kita beri topping sesuai selera. Untuk toppingnya di sini saya menggunakan parutan keju seperti ini. Tapi jika teman-teman di rumah tidak mempunyai keju, bisa juga menggunakan coklat seres ya teman-teman, sesuai selera saja.
Setelah saya beri topping keju, kemudian saya tuangkan susu kental manis ke seluruh permukaan martabak seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita lipat martabaknya seperti ini. Lalu kita olesi permukaan kulit martabak dengan menggunakan margarin. Kita olesi merata supaya permukaan kulit martabaknya tidak kering ya. Setelah kita olesi merata permukaan martabaknya, lalu langkah selanjutnya kita potong-potong sesuai selera saja ya teman-teman. Saya potong martabaknya menjadi 8 bagian. Martabak ini enak sekali dinikmati bersama keluarga ketika santai pada malam hari. Resep martabak ini sangat cocok sekali untuk membuat camilan, untuk bersantai bersama keluarga ataupun berkumpul dengan teman-teman di rumah. Cara membuat martabak ini cukup mudah, tinggal diaduk saja tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan ragi, tapi hasilnya tetap empuk dan bersarang. Sekian dulu video dari saya, semoga resep ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.